kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong gandeng sak dunyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Halo. Halo. Iya, ganggu bentar boleh? Ya, yang penting jangan disebutkan nama dan identitas siapapun karena ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana? Ini mau mempertanyakan tentang perihal keberangkatan ke Makau. Saya butuh informasi nih. Kira-kira ini ada lewat PT atau emang mandiri ya? Makau tidak ada kerjasama dengan Indonesia untuk pengurusan PMI. Jadi kalau sampean mau berangkat itu boleh menggunakan visa turis dan mencari pekerjaan di sana. Atau dengerin saya ngomong. Kan sampean nanya, Mas. Iya, siap. Kalau sampean nanya, Iya, sampean siap. dengerin saya ngomong, oke? Oke, siap. Oke. Nah, kalau sampean cari kerjaan di Makau, sampean boleh googling di website perusahaan atau hotel-hotel atau kasino-kasino yang ada di Makau. Sampean silahkan googling by website. Nah, sampean cari lowongan kerja di sana. Kalau sampean dari Indonesia, cari lowongan kerja, ngirimkan CV, ngirimkan semuanya. Oke, kalau sampean bisa bahasa Mandarin, silahkan kirim CV-nya, video sampean kepada mereka dengan bahasa Mandarin. Monggo. Jadi sebaiknya tidak melalui PT, sebaiknya tidak melalui agent karena di Makau tidak terjadi kerjasama dengan Indonesia untuk pengurusan ketenaga kerjaan. Oke, siap. Jadi begitu informasinya, Mas. Untuk info selanjutnya kayak misalnya ya udah fix dapat visa turis segala macam ini dan itu terus udah nyampe sana, ini berandai-andai ya. Udah nyampe sana nih. Kira-kira siapa yang harus aku hubungi itu nyampe sana? Ketika nyampe sana, apakah harus ada relasi dulu di sana atau bagaimana? Kan saya bilang karena tidak ada kerjasama, ya, tidak ada kerjasama. Sampean jadi turis, setelah jadi turis, sampean ya booking hotel. Setelah itu ya keliling-keliling, cari kos-kosan yang murah. Karena visa sampean hanya berlaku 1 bulan. Kalau sampean cari kerjanya langsung datang ke sana. Tapi kalau sampean cari kerjanya by website kan enak, nggak usah ke sana dulu. Nungguin aja mereka balesin kiriman sampean CV-nya. Itu baru pekerjaan yang benar. Tapi kalau sampean langsung merantau sendiri ke sana, yaitu banyak resiko yang akan sampean hadapi. Salah satunya ketemu dengan para calo-calo yang memanfaatkan uang-uang sampean untuk bayar sekian kerja ini, bayar sekian kamu tak anterin segini gini. Di mana-mana sekali lagi ya, ini prinsip ya, Mas. Ini prinsip yang sampean harus tahu. Saya kasih tahu. Cari pekerjaan dimanapun di seluruh dunia itu harusnya tidak berbayar. Iya, memang. Mau di Indonesia, mau di Hong Kong, mau di Makau dan semuanya itu berbayarnya setelah pekerjaan itu diterima. Harusnya, normalnya. Kalau yang profesional, yang benar, itu tidak ada bayar. Jadi sampean menunjukkan kemampuan sampean kepada perusahaan, company. Nah, kalau sudah nampak kemampuan sampean, mereka deal, mereka yang akan membiayai sampean untuk pengurusan visa. Harusnya begitu. Itu yang benar. Tapi karena orang Indonesia ini tidak mengandalkan cara berpikir logis, aku bayar deh. Makanya di Indonesia untuk mendapatkan posisi-posisi itu semuanya bayar uang, dan itu akhirnya termindset, terbudaya jadi orang kita, wes aku pokoknya bayar sekian. Nah, itu yang ketika di luar negeri akhirnya dimanfaatkan oleh para calo-calo yang tidak bertanggung jawab. Jadi ada hubungannya dengan budaya di Indonesia. Udah ambil gampangnya aja, aku bayar sekian. Nah, seperti itu. Makanya kalau sampean mau berjuang sendiri di Makau, perhatikan dari Indonesia aja itu sudah ada tantangan. Ya, tantangannya apa? Ketika sampean berangkat ke Makau, ya kan? Petugas bandara itu juga haus.
Mau ngapain kamu ke Makau? Bla 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 bla. Tiket pulangmu mana? Tiket hotelmu mana? Kamu mau cari kerja ya di Makau. Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, sampean harus siapkan, itu baru di Indonesia. Oke. Jadi Anda siapkan, aku judi, aku punya duit, terus ngapain? Kenapa nggak boleh? Aku jalan-jalan, aku vacation. Apalagi kalau paspor sampean masih baru. Tapi kelihatannya sampean nomornya plus 886. Ini nggak tahu ini Taiwan apa apa Malaysia apa Singapura. Nah, kalau sampean udah Taiwan, Taiwan, oke. Taiwan. Nah, jadi kayak gitu kalau sampean mau berangkat ke Makau dan sampean punya, kalau bisa Taiwan kan bisa bahasa Mandarin. Nah, itu keuntungan. Ya, sedikit lah. Nah, itu keuntungan. Makanya daripada langsung berangkat, bersabar dulu mencari info di website. Iya. Nah, di Makau itu banyak sekali kasino. Makanya cari dari websitenya. Websitenya apakah membutuhkan tenaga kerja, itu malah sampean jadi resmi nanti enak. Daripada sampean berangkat sendiri ke Makau, itu sudah pastinya akan menjadi makanan calo dan agent. Kamu siap uang berapa? Belum lagi udah disuruh bayar, disuruh kerja, nggak digaji. Pak, itu terjadi juga, Mas. Oh, ada yang kejadian seperti itu. Banyak. Sampean nggak usah bilang ada, banyak saya jawab. Makanya sebelum sampean melakukan tindakan, aku ngomong dulu dari awal untuk warning. Bahkan YouTuber terkenal pun itu juga mau duit-duit kalian gitu. Saya posisi di Hongkong, muka saya terlihat, dan saya tidak menawari job. Saya tidak menawari job, dan saya kalau ditanya, saya hanya akan memberikan penjelasan saja yang terjadi, supaya sampean bisa simpen uang sampean sendiri. Kalau mau dihabiskan ya dihabiskan sendiri, buat makan, buat hotel, buat senang-senang, bukan dikasihkan para calo-calo yang istimewa. Jadi seperti itu mindset orang Indonesia, udah aku bayar aja biar gampang, tahu-taunya ditipu. Uang udah keluar dari, emang udah jadi budaya sih. lah uang udah dikeluarin, mana bisa balik, ayo. Kecuali kita benar-benar ngerti. Makanya kan saya ajarin banyak di Bali, banyak yang di Bali, anak-anak koki, anak-anak bartender, semuanya itu dapat job ke Makau dengan cara resmi. Nah, berarti ada sesuatu yang mereka lakukan. Atau bisa jadi para hotel-hotel atau restoran-restoran yang ada di Makau itu melirik bahwa ada sumber daya manusia dari Bali. Pastinya seperti itu lah. Sampean kalau sudah punya bahasa Mandarin, nah kalau sampean mau kerja di Makau, begitu caranya. Nah, sekarang tak kasih masukan lagi sampean. Kalau sampean mau bekerja di Hong Kong, sampean bisa bahasa Mandarin. Sampean bikinlah video keterangan pengalaman sampean di Taiwan pakai bahasa Mandarin, sampean bikin video. Setelah itu cari agent-agent di Hong Kong. Sampean kirimkan itu video pada agent-agent di Hong Kong. Wes, supaya sampean dipanggil sama mereka, dikasih pekerjaan. Sampean tak kasih tahu caranya, karena kemarin ada satu anak ex Taiwan. Nah, ini agak pinter ini. Terus terang saya bilang, dia agak pinter. Makanya dia nonton konten saya. Setelah nonton konten saya, dia membuat Kaisujike. Kaisujike itu video tentang keterangan kita. Jadi kemampuan kita, kebisaan kita itu dibikin sama video sama dia. Kemudian dikirimkanlah ke agent-agent, apalagi yang dia bidik agent-agent besar di Hong Kong. Akhirnya dia dapat pekerjaan, tapi bukan apesnya ya. Cerita dari dia harus membayar 60 juta. Nah, setelah bayar 60 juta, gajinya dia sebenarnya 12.000 Hong Kong dolar. Tapi selama beberapa bulan dia dipotong jadi 6.000. Nah, ini aku nggak ngerti. Jadi disuruh bayar 60 dibayar. Nah, kalau sampean nanti kalau ibaratnya sampean disuruh bayar nggak mau, udah aku tak nunggu pekerjaan yang lain, nggak apa-apa.
Oh. Jangan takut kalah dengan bargaining. Syukur-syukur Siap. kalau bayar 60 itu ngomong sampean sudah interview dengan majikan. Nah, cari nomornya majikan. Kalau interviewnya pakai WhatsApp kan kelihatan tuh, langsung telepon sendiri majikan. Biar nggak diperdayai sama agent sama PT. Bisa dipahami. Oke, makasih informasinya. Mas. Sampean ngerti maksud saya ngomong? Cukup paham. Nah, wis. Cukup paham. Wis, sekarang mau tanya apa lagi? Biar enak ngomongnya. Gantian kalau ngomong. Gimana? Sebenarnya udah cukup mengerti ya. Saya terima kasih lah sebelumnya mengucapkan terima kasih sama Mas. Cukup jelas banget penjelasannya. Berarti sampean ini posisi ada di Hong Kong ya, Mas? Saya di Hong Kong. Oh. Sama prosesnya pun apa yang sampean katakan itu hampir sama gitu kayak gitu. Hampir sama Atau gimana? memang belajar sampean di sana? Hampir sama gimana? Sama saya. Enggak, proses-proses yang sudah itu. Nah, Kayak misalnya harus bikin PC lah, inilah itulah. nah. Ya itu kalau mau kerjaan yang benar. Kalau kerjaan yang benar banyak di Hong Kong. Tapi apakah sampean mau memilih kerjaan yang benar? Kembali ke dalam diri sampean sendiri. Sudah terlalu banyak anak-anak yang cari pekerjaannya dengan cara yang nggak pas. Tapi yang nggak apa-apa, itu hidup mereka. Aku tidak bisa menghalangi dan aku tidak bisa menghalang-halangi. Aku tidak bisa membuat mereka untuk berpikir supaya mencari pekerjaan yang benar. Supaya tidak menjadi pegel. Pegel itu penduduk gelap. Nah, makanya tak ceritain rumusnya kayak gitu. Tapi kalau sampean sudah memang punya niatan mau jadi penduduk gelap, ya itu pikirannya sampean, aku nggak ngerti. Mudah-mudahan aku Kalau salah. untuk itu mah, iya siap. Gitu. Kalau untuk penduduk gelap ilegal kan maksudnya penduduk gelap ya? Ya kayaknya enggak deh. Soalnya banyak pengalamanku yang di Taiwan kan banyak yang ilegal. Kayaknya hidupnya nggak tentram lah. Nah, wis. Itu terserah sampean. Jadi saya tidak mau melihat masa lalu. Yang ingin saya sampaikan adalah masa depan. Karena saya menginginkan teman-teman perubahannya jauh lebih baik. Karena kalau sudah jadi penduduk gelap itu bukan surem ya. Sekali lagi, endingnya akan harus pulang ke Indonesia, wis. Nah, kalau dia nggak pinter-pinter simpen duit yang dia dapat, yang jelas di Indonesia pun juga nggak jadi apa-apa. Dan nanti setelah jadi penduduk gelap di Hong Kong pun terus bingung mau negara mana lagi yang akan dituju. Jadi hidupnya begitu-begitu saja. Tapi kalau jadi yang terang, kerjaan yang benar, kemudian bisa dapat SIM di Hong Kong, alhasil nanti ada skema baru di Hong Kong, itu dia bisa menjadi sesuatu yang benar. Nah, sekali lagi, jadi selalu akan ada kesempatan dalam kehidupan. Tapi sekali lagi itu pandangan saya ya, sekali lagi itu pandangan saya. Nah, begitu pandangan-pandangan itu sama orang-orang yang hanya berpikir instan dan berpikiran sempit, ya sudah. Saya nggak bisa mengatur cara berpikir mereka. Tapi ketika sampean sudah mau bertanya dan aku nggak ngerti sampean ini ada posisi di mana dan mau ancang-ancang seperti apa, yang penting saya sudah sampaikan. Oke, makasih. Tapi ngomong-ngomong di sana bukan kawasan itu industri apa gimana, Mas? Di mana? Atau memang di Hong Kong itu? Di Hong Kong tidak ada industri. Di Hong Kong perdagangan dan bisnis. Oh, gitu ya. Ya, nggak ada industri manufaktur, itu nggak ada. Pabrik nggak ada. Adanya pabrik tempe yang buat orang Hong Kong, buat dijual orang-orang Indonesia. Yang saya tahu cuma itu. Itu pun saya juga nggak tahu, nggak dapat kontak nomornya orangnya yang bikin tempe. Tapi ada. Jadi saya nggak menyampaikan bahwa di sini tempat industri, nggak ada. Industri itu di Jepang, di Korea, di Taiwan, ya itu industri. Tapi kalau di Hong Kong murni banyak perdagangan, bisnis ya bisnis, jual beli, ekspor impor. Udah. Makasih informasinya ya, Mas. Kalau ketika suatu hari nanti aku butuh penjelasan sampai-sampean bisa ya kontak lagi ya.
Ya, Kalau kalau misalnya baru pertengah perjalanan nih masih bingung, aduh apa ya langkah selanjutnya nih, kemungkinan besar kan yang bisa aku hubungi kan sampean kan ya. sampean tonton konten saya, Sandro Jabrik, Iya. wong ganteng sak dunyo. Oh, Sampean oke tonton siap. konten Nanti saya aku oke siap, aku share. supaya sampean punya pandangan, punya gambaran, punya kisi-kisi, ben gak ketipu. Oke siap. Ya, ketipu itu ndak enak. Nah, Mending duitnya disai dhewe ge oke. tuku sate buat beli ayam bakar daripada dikasihkan orang. Oke, siap siap siap. Oke? Nah, oke siap siap. Makasih ya Mas ya. Ye. Sehat selalu, Mas. Matur sembah nuwun. Ya udah ya. Oke guys, siap siap sama-sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, wes calon-calon yang pingin main di Hong Kong dan main di Macau, ex Taiwan. Nah, jadi seperti itu. Makanya buat teman-teman semuanya sekali lagi ya, uang itu disimpan-simpan. Jadi budaya kita yang di Indonesia jangan dipakai di luar negeri. Oke? Sudah ada telepon masuk, kita tutup dulu. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.